diawali pembangunan tempat ibadah itu. Dari 98 kita sudah berpikir agar tahap 5 ini punya sendiri. Pembangunan Masjid Baitul Hikmah itu sejak awal tahun 97 akhir, 98 awal. Karena waktu itu belum banyak warga di tahap 5 ini, sehingga kita gabung ke tahap 4. Seiring berjalan waktu, semakin banyaknya warga, terlebih setelah ada kerusuhan 98 itu semakin banyak ada warga yang mengeluhkan jauh lah, inilah segala macam lah, kalau hujan nggak bisa ke sana, kebutuhan pendidikan agama, tempat ngaji anak-anak dan sebagainya. Bahkan waktu itu ngaji anak-anak itu dari rumah kosong ke rumah kosong, pindah ke sana kemari. Akhirnya para tokoh masyarakat, para warga yang sudah ada ketika itu punya ide bagaimana agar kita tahap 5 ini punya musola sendiri, punya tempat ibadah sendiri, punya tempat pendidikan agama sendiri. Intinya karena memang kebutuhan masyarakat dan ketika itu semakin banyak. Karena sangat pentingnya kita harus punya tempat ibadah sendiri. Akhirnya walaupun ketika itu kita tidak punya banyak modal, alhamdulillah atas bimbingan Abah Sepuh, Abuya Dimyati Cilongo, serta bimbingan Abah Haji Opang Sofwan, maka tahap 5 harus segera punya musola. Tercetuslah tadi tanggal 2 April tahun 2000 kita kumpul warga tahap 5 untuk membahas bagaimana dan kapan kita harus segera melaksanakan peletakan batu pertama musola. Jadi awalnya Baitul Hikmah ini musola. Bahkan ketika itu bangunannya bukan bentuk musola, malah gambar pertama pun yang digambar adalah gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk sholat, untuk ngaji, untuk kumpul-kumpul warga. Tetapi dalam pelaksanaannya seiring berjalan waktu dirubah. Sekalian aja musola, maka dibangunlah musola Baitul Hikmah. Sehingga dengan modal nekat juga lebih daripada 300.000 ketika itu, ditambah lagi donatur spontan material, ada yang pasir 1 kijang, batu 1 kijang, semen 3 sak, 5 sak, maka disepakati peletakan batu pertamanya adalah tanggal 2 Juli 2000. Jadi tokoh-tokoh masyarakat diantaranya Pak Marlan selaku Ketua RW waktu itu, Pak Firman selaku mantan RW, lalu kemudian ada Pak RT, Pak Irawan, ada Pak Nanang, almarhum Pak Imam Sujono, Pak Karjudin, insinyur tukang gambar musola kita waktu itu. Lalu kemudian ada Pak Cecep Suryana, Pak Ari Yulianto, kemudian Pak Lukito, dan terutama ada saya sendiri. Peran utama adalah Abah Haji Opang Sofwan. Beliau yang membimbing kita sepakat ke Cilongo, merapat ke Abuya Dimyati dan minta izin untuk segera bangun musola. Alhamdulillah mendapat restu, bahkan kita dapat ijazah dan itu kita lakukan. Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Alhamdulillah peletakan batu pertama itu dilakukan di pagi hari. Namun sebelumnya kita ada doa bersama yang dipimpin oleh Abah Haji Opang almarhum. Setelah itu ada tausiah sedikit dari beliau. Kalau istilah orang Jawa itu tumpengan, selamatan. Baru kemudian dilakukan peletakan batu pertama. Beliau yang pertama meletakkan batu itu, kemudian yang kedua saya, Pak Marlan selaku Ketua RW, Pak Tarno selaku Ketua Pembangunan, Pak Supi selaku tamu undangan dari tahap 4. Kemudian digalilah lubang pondasi. Ya, ternyata dalam penggalian lubang pondasi itu ketika itu diborongkan ternyata salah arah kiblatnya, sehingga terjadi perubahan galian. Jadi 2 kali gali. Tantangan selama proses pembangunan dari awal kita bangun musola sampai hari ini menjadi Masjid Baitul Hikmah yang megah, menurut Pak Nur relatif tidak ada lah. Kalaupun ada beda pendapat,
beda ide dan sebagainya itu maklum, wajar-wajar saja, tapi semua bisa dihadapi, bisa diselesaikan dengan kebersamaan. Karena memang kunci utama kita bisa bangun musola sampai ke masjid sekarang ini, tidak ada lain, kunci utamanya adalah kebersamaan kita, kerukunan. Bahkan sampai hari ini tahap 5 dikenal rukun, guyub, paling ramai kalau ada kegiatan dan sebagainya. Nama Baitul Hikmah itu sendiri sebetulnya sudah ada di denah pembangunan Arta-Buana Sakti. Karena ketika Pak Nur masuk ke Bumi Indah itu akhir 97, dan ketika Pak Nur mau booking rumah ke pemasaran Arta-Buana Sakti itu, Pak Nur cari rumah yang paling dekat dengan musola ataupun masjid. Ternyata ada di sini, ada pelangnya, belum dibangun nih, bahwa di sini akan dibangun Masjid Raya Baitul Hikmah. Maka Baitul Hikmah kita pakai tetap untuk nama masjid kita. Baitul Hikmah itu sendiri kan artinya tempat atau rumah hikmah. Jadi hikmah itu anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki, dan orang yang diberikan hikmah oleh Allah pasti akan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah SWT. Sampai hari ini Baitul Hikmah tetap kita pakai. Alhamdulillah, berkah nama tersebut lancar dari awal sampai hari ini. Harapan Pak Nur setelah Baitul Hikmah berdiri megah seperti ini untuk generasi yang akan datang, agar dimanfaatkan untuk sholat jamaah, untuk ngaji. Jangan hanya jadi penikmat perjuangan orang tua kalian, tapi Pak Nur berharap agar generasi yang akan datang tetap harus mau dan siap jadi pejuang. Artinya pejuang itu mempertahankan Baitul Hikmah, ngisi, memakmurkan Baitul Hikmah itu butuh perjuangan sekarang. Jangan hanya jadi pewaris, karena Baitul Hikmah perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dimakmurkan. Jangan sampai orang-orang tua kalian, generasi Pak Nur sekarang ini bangun masjid rame-rame, banyakan, tapi ngisinya pada nggak mau. Ini yang Pak Nur sedih. Masjid dibangun luar biasa, dengan jerih payah luar biasa. Baitul Hikmah sampai seperti sekarang ini kurang lebih hampir 5 tahun, Mas. Maka butuh waktu, butuh materi yang banyak. Bahkan sampai hari ini kurang lebih hampir 5 M, 4,5 miliar lebih. Pak Nur berharap agar generasi yang akan datang bisa memakmurkan Baitul Hikmah. Tinggal kalian, para pemuda, para remaja, generasi-generasi yang sekarang, yuk bareng-bareng, umum masih ada para orang tuanya, ya, minta bimbingan ke mereka, minta ajar mereka, supaya kalian nanti bisa memakmurkan Baitul Hikmah ini.